Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang cost and benefit analysis versus capital budgeting. Beberapa catatan yang bisa dibuat misalnya adalah adanya kerancuan. Apa beda antara cost and benefit analysis dengan capital budgeting atau analisis investasi? Yang kedua, tidak semua proyek bersifat komersial. Misalnya proyek-proyek di bagian pendukung IT seperti SDM dan kemudian bagian marketing dan seterusnya. Sementara itu, terdapat tuntutan untuk merasionalisasi semua dengan kuantifikasi dari suatu benefit. Jadi, kita perlu melihat kapan cost and benefit analysis perlu dilakukan dan bagaimana plus minus dari analisis tersebut. Untuk analisis capital budgeting secara lengkap, sudah tersedia dalam playlist secara terpisah. Kita akan lihat sekarang perbedaan dan persamaan antara analisis investasi atau capital budgeting dengan cost and benefit analysis. Yang pertama, sifat dari objek. Untuk capital budgeting adalah komersial, sedangkan CBA atau cost and benefit analysis tidak selalu komersial. Sehingga untuk bagian penunjang bisa dilakukan cost and benefit analysis, sementara untuk yang investasi utama yang bersifat komersial menghasilkan keuntungan, kita bisa menggunakan capital budgeting. Investasi awal akan terjadi atau merupakan pengeluaran kas terbesar pada saat capital budgeting. Sementara pada cost and benefit analysis bisa dengan pengeluaran atau tidak pada proyek tersebut. Untuk biaya operasional, keduanya akan tetap muncul, yaitu pada sisi penggunaan aset tersebut atau proyek tersebut. Sementara pada manfaat atau benefit, khusus capital budgeting sepenuhnya dapat dikonversi menjadi laba atau arus kas. Untuk cost and benefit analysis, sebagian tidak selalu bisa dikuantifikasi secara mudah. Sehingga jika kita melakukan konversi, maka perlu dilakukan suatu perhitungan secara khusus dengan satuan tertentu. Sementara capital budgeting kita bisa langsung menghitung pendapatan, biaya, laba, dan arus kas tanpa perlu melakukan konversi khusus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan melihat analisis kuantitatif dalam beberapa perspektif. Yang pertama adalah analisis jangka pendek. Di keuangan kita bisa menggunakan analisis diferensial. Bagaimana suatu keputusan mempengaruhi pendapatan atau biaya pada periode atau proyek tertentu tersebut. Misalnya lah, untuk apakah kita akan menerima pesanan khusus atau tidak pada suatu kondisi tertentu. Yang kedua, analisis jangka panjang. Misalnya untuk capital budgeting, ini adalah analisis yang lebih kompleks, durasinya lebih dari 1 tahun, membuat proyek baru. Nah, di sinilah kemudian ada analisis dengan NPV, IRR, payback, dan seterusnya. Atau lebih kompleks lagi adalah project finance, di samping analisis yang tadi, ditambah lagi dengan sensitivitas, kemudian analisis tambahan lainnya yang menguatkan pentingnya dampak jangka panjang dari proyek tersebut. Kita akan melihat dua jenis CPA. Yang pertama CPA operasional, misalnya lah yang berdampak pada bagian penunjang. Jadi contohnya pemasangan jaringan kabel optik di kompleks pabrik. Cost-nya kelihatan sangat jelas, benefit-nya jelas, tapi karena merupakan kegiatan penunjang, maka tidak menghasilkan keuntungan secara langsung. Yang kedua, CBA secara kompleks. Jadi, misalnya lah pembangunan suatu bendungan di kota A. Jadi, benefit yang muncul adalah benefit di masyarakat sekitar atau masyarakat yang dilalui
dengan saluran air tersebut atau listrik yang dihasilkan dari bendungan tersebut. Ini akan lebih kompleks karena melibatkan analisis yang lebih makro dan bersifat jangka panjang. Nah, CBA kompleks tidak akan kita bahas secara khusus di sini. Kita akan melihat konteks value chain dalam CBA. Jadi ada dua kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok penunjang, yang kedua adalah kelompok yang sifatnya bagian utama. Suatu kegiatan yang dilakukan di bagian utama akan jauh lebih mudah dikuantifikasi karena memberikan benefit dalam bentuk yang lebih jelas seperti peningkatan produksi atau peningkatan penjualan dan seterusnya peningkatan laba. Untuk yang pertama, bagian penunjang akan lebih sulit ketika kita akan menghitung benefitnya seperti apa. Tetapi keduanya akan mudah untuk dihitung cost-nya. Hasil dari suatu investasi bisa yang sifatnya instant profit dan ekstrim yang lain adalah hanya publisitas semata. Jadi semakin ke atas ini, prioritas ini akan menghasilkan kuantifikasi yang jauh lebih mudah. Semakin ke bawah, itu akan lebih sulit untuk melakukan kuantifikasi. Kemudian tentang lead and lag indicator. Jadi suatu indikator ini bisa bersifat di depan atau di belakang. Di depan kita sebut dengan lead, di belakang kita sebut dengan lag. Lead akan menghasilkan lag, lag yang awal akan menjadi lead pada tahap berikutnya. Jadi misalnya overhaul suatu mesin akan menambah umur mesin. Umur mesin adalah lag indicator dari suatu overhaul mesin. Tetapi menjadi lead indicator untuk waktu menghasilkan bagi mesin tersebut menjadi lebih lama. Sehingga seterusnya, ketika ini sampai dengan proses kuantifikasi pada jumlah produksi, maka akan efektif menjadi bagian yang bisa dikuantifikasi secara langsung. Nah, ini akan berlaku pada sisi manfaat menjadi benefit yang terlihat pada penjualan atau pendapatan, sementara kalau untuk biaya akan lebih mudah karena hampir semua proyek akan membutuhkan biaya. Sehingga di sini ROI dari suatu proyek akan terlihat ketika perhitungan ini menyangkut laba, yaitu pendapatan, biaya, dan aset. Ada beberapa catatan tentang kuantifikasi benefit. Yang pertama tentang pencatatan akuntansi. Akuntansi akan mencatat transaksi keuangan sejauh ada bukti yang cukup terkait dengan pendapatan, biaya, aset, utang, dan ekuitas. Keduanya akan mempengaruhi laba rugi dan neraca. Dan berikutnya akan mempengaruhi arus kas. Yang kedua adalah tentang cost and benefit analysis. Cost ini akan lebih mudah dicatat. Pengaruhnya langsung keuangan, jadi akan mudah dicatat pada sisi cost-nya. Tapi untuk benefit tidak selalu berhubungan dengan keuangan secara langsung. Manfaat yang muncul dari suatu kegiatan yang di bagian pendukung akan sulit untuk dikuantifikasi menjadi pendapatan sejauh tidak terjadi di bagian penjualan. Kuantifikasi benefit sejauh tidak berhubungan langsung dengan pendapatan, maka kita hanya bisa melakukan konversi atas suatu manfaat. Misalnya perbaikan software pada bagian SDM itu hanya bisa dikuantifikasi dengan cara konversi tertentu dengan catatan mungkin akan sulit dicatat atau dilacak pada catatan akuntansi. Ada beberapa catatan akhir di sini, jadi mohon kita hindarkan dari overestimate pada waktu menghitung benefit. Jika benefit tidak langsung mempengaruhi pendapatan atau biaya, maka kita tidak bisa berharap akan terlacak di keuangan. Untuk cost-nya,
tetap akan bisa terlacak. Walaupun demikian, kita tetap memberikan penghargaan yang baik, yang cukup terhadap para pelaku inovasi. Dengan catatan bahwa tidak harus secara langsung menghasilkan pendapatan atau laba. Yang kita jaga adalah semangat dari inovasi atau perbaikan suatu proyek. Pada contoh yang pertama, kita lihat di sini, proyeknya adalah menurunkan tingkat rata-rata persediaan, ukuran keberhasilan perputaran persediaan meningkat, dan kemudian dampak langsungnya adalah aset lancar berkurang. Jadi kalau mau dihitung dengan ROI, suatu saat ROI-nya diharapkan meningkat ketika terjadi penurunan aset. Jadi perbaikannya pada penurunan aset yang berdampak pada ROI, tapi bukan pada peningkatan laba. Jadi pada proyek seperti ini, mohon dicatat secara khusus ukuran keberhasilan yang paling cocok adalah perputaran persediaan dan bukan peningkatan laba. Sehingga kita tidak berharap terlalu jauh dari proses tersebut. Contoh yang kedua, misalnya instalasi sistem remunerasi human capital dengan perangkat lunak ABC. Jadi cost-nya jelas, yaitu biaya untuk membuat sistem tersebut. Sementara pada manfaat yang kita peroleh adalah kecepatan atau ketepatan informasi dari sistem remunerasi yang semakin tinggi, sehingga keluhan karyawan bisa berkurang, semangat kerja bisa meningkat. Tetapi sekali lagi, pada proses semacam ini tidak meningkatkan pendapatan, tapi proses kerja akan menjadi lebih baik. Cost tetap akan mudah untuk dicatat, tetapi tidak untuk benefit. Jadi beberapa catatan akhir di sini, cost yang muncul adalah perangkat lunak itu sendiri, biaya pelatihan. Untuk manfaat, mohon tidak dihubungkan secara khusus dengan ROI secara keuangan. Nah, justifikasi proyeknya adalah diskresioner, jadi sepanjang affordable, masuk dalam perhitungan manajemen, tidak terlalu besar, sehingga kita bisa memutuskan menerima atau menolak proyek tersebut. Contoh yang ketiga adalah peningkatan kapasitas produksi. Pada contoh ini, manfaat jangka panjang adalah produksi di waktu yang akan datang berpotensi meningkat. Tapi saat ini belum. Biaya yang muncul adalah biaya perawatan dari mesin, biaya pembelian suku cadang, sementara manfaat tidak secara khusus dapat dikaitkan dengan penjualan sepanjang kapasitas tersebut tidak dapat diproyeksikan menjadi penjualan pada waktu analisis. Justifikasi proyeknya adalah potensi kenaikan produksi di waktu yang akan datang. Contoh yang terakhir adalah contoh model yang paling lengkap. Pada proyek ini peningkatan kapasitas produksi dapat dikaitkan dengan kenaikan pendapatan setiap tahunnya. Misalkan peningkatan kapasitas produksi dapat dinikmati 3 tahun, jadi kita proyeksi pendapatan tambahan untuk 3 tahun dan biaya tambahan untuk 3 tahun. Jadi ada biaya operasional dan ada biaya inisial pada waktu proses rekondisi atau overhaul mesin tersebut. Pada model seperti ini, maka sudah mendekati format dari capital budgeting, di mana pendapatan dapat dikuantifikasi menjadi rupiah, biaya dengan sendirinya adalah rupiah, sehingga seluruh manfaat dalam rupiah dan cost dalam rupiah dapat dipertemukan dalam kurun waktu tertentu menjadi analisis net present value atau internal rate of return atau benefit cost ratio. Ini bentuk proyek yang paling ideal, di mana kegiatan dilakukan di proses produksi atau proses penjualan, jadi kegiatan utama perusahaan dengan benefit
potensi pendapatan yang memang dapat berpotensi untuk direalisasikan di waktu yang akan datang. Baik, kita masuk ke catatan akhir. Jadi cost and benefit ini cocok untuk kegiatan penunjang. Cost mudah dicatat apabila benefit mau dikuantifikasi, mohon menggunakan angka konversi tertentu. Sedangkan capital budgeting sangat cocok untuk kegiatan proyek yang bersifat komersial, tapi tidak secara khusus kita bahas di sini, sudah ada playlist tersendiri. Nah, kerancuan antara analisis investasi atau capital budgeting dan cost and benefit analysis bisa kita hindarkan sepanjang kita tidak terlalu memaksakan benefit dari suatu cost and benefit analysis di bagian penunjang dikuantifikasi secara berlebihan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.